Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ramalia, NIM 2022101031101 dari kelas B angkatan 2022. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Secara sederhana, pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang diadakan dan kemudian dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindakan pidana. Sebagai tindakan hukum, suatu pemidanaan secara ideal tentu diorientasikan kepada berbagai tujuan. Dalam perspektif teori dikenal berbagai pandangan yang menggambarkan tujuan-tujuan dijatuhkannya suatu sanksi pidana. Antara lain ialah teori absolut atau pembalasan yang mengajarkan bahwa pidana adalah konsekuensi logis yang harus ada karena telah dilakukannya suatu kejahatan oleh seseorang. Bahkan Immanuel Kant dengan ajaran kategoris imperatif yang berpendapat sebagai perbuatan melawan hukum itu menghendaki harus dibalas. Keharusan menuntut hukum dan keadilan tersebut merupakan sesuatu yang bersifat mutlak, sehingga setiap pengecualian atau pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan selain untuk membalas haruslah dikesampingkan. Jadi, basis teori ini adalah asas keseimbangan yang menilai terjadinya suatu kejahatan sebagai kuasa timbulnya kegoncangan sosial, sehingga diperlukan suatu tindakan yang membawa kembali kondisi kehidupan masyarakat secara balance. Konkretasi tindakan dimaksud ialah dengan pemidanaan, karena dalam pidana terkandung suatu nestapa atau derita atau kerugian yang dirasakan oleh terpidana, sebagaimana pula halnya ia telah membuat derita atau kerugian pada korban kejahatannya. Pandangan lain mengenai tujuan pemidanaan ialah yang dikenal dengan teori relatif atau teori tujuan. Secara prinsip, teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan terpidana dan kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dan kemungkinan melakukan kejahatan, baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun kejahatan lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya prevention of crime, khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktek pelaksanaan pidana seringkali bersifat out of control, sehingga terjadi kasus-kasus seperti penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat atau petugas dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi. Kemudian, seiring dengan makin berkembangnya berbagai ilmu bantu hukum pidana dalam memahami problem kejahatan dan penanggulangannya, seperti kriminologi, penologi, dan lain sebagainya, maka perkembangan mutakhir tentang masalah
pemidanaan dan tujuannya. Ini melahirkan sebuah pandangan baru yang dikenal dengan utilitarianisme teori. Menurut teori ini, suatu pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindakan pidana, akan tetapi harus mempunyai tujuan tertentu yang mencerminkan aspek utilitas, kemanfaatan, baik bagi korban kejahatan secara individu atau sosial, maupun bagi terpidana itu sendiri. Pemidanaan dinilai bermanfaat terhadap korban kejahatan yang bersifat individual ialah manakala dengan pemidanaan tersebut perasaan balas dendam si korban secara relatif dapat terpuaskan. Di samping itu, dalam perspektif viktimologis, kerugian real yang diderita si korban tersebut juga harus memperoleh perhatian hukum. Kompensasi, sedangkan bagi masyarakat luas, utilitas pemidanaan tersebut dinilai ada apabila secara relatif masyarakat dapat kembali merasakan ketentraman, ketenangan, perlindungan, dan lain sebagainya. Kemudian, bagi si terpidana sendiri, kemanfaatan pemidanaan tersebut sehingga harus dicerminkan dalam program-program pelaksanaan pidana yang dapat mengarahkan dirinya untuk kembali ke jalan yang benar atau tobat dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Dalam konteks penjatuhan pidana, penjara, dan praktek pelaksanaannya, perkembangan menunjukkan bahwa teori utilitas ini cukup dominan menjadi basis orientasi, sehingga pemenjaraan yang dulu lebih cenderung bersifat deterrence orientasi penjara terpidana dengan praktek-praktek penyiksaan untuk mencapai tujuan prevention of crime, kemudian berkembang ke arah yang lebih menekankan konsep treatment orient pembinaan terpidana. Di Indonesia, pengaruh kuat teori utilitas terhadap orientasi tujuan pemidanaan, penjara, dan praktek pelaksanaannya tersebut dapat dilihat dalam Ius Constituendum rancangan KUHP baru dan di dalam UU nomor 12/1995 tentang permasyarakatan beserta berbagai peraturan pelaksanaan lainnya, seperti surat-surat edaran, keputusan menteri, dan lain-lain, yang merupakan basis yuridis pelaksanaan permasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana. Dalam rancangan KUHP baru, pasal 47 disebutkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk ke-1. Pencegahan dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
Keempat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Beberapa tujuan pemidanaan seperti yang termaksud dalam ketentuan pasal 47 Rancangan KUHP baru di atas secara konseptual sesungguhnya telah mencerminkan adanya muatan-muatan target pemidanaan yang berorientasi kemanfaatan bagi korban kejahatan yang bersifat individual, korban langsung atau bersifat sosial atau masyarakat, korban tidak langsung, maupun bagi terpidana itu sendiri. Asumsi dan konklusi demikian secara eksplisit juga dinyatakan dalam penjelasan pasal 47 Rancangan KUHP baru itu sendiri, yang antara lain ditegaskan bahwa tujuan pertama jelas tersimpul pandangan tentang urgensi perlindungan masyarakat, utilitas sosial. Perlindungan masyarakat, utilitas sosial. Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, tetapi juga merorientasi terpidana dan mengintegrasikannya ke masyarakat, utilitas bagi terpidana. Sedangkan tujuan ketiga adalah dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan sosial yang telah terguncang oleh karena kejahatan terpidana. Jadi, dalam tujuan ketiga ini tercermin aspek utilitas bagi masyarakat luas yang pencapaiannya antara lain dengan membalas kejahatan terpidana melalui pemidanaan, sehingga diharapkan dengan pemidanaan tersebut korban langsung dari kejahatan secara relatif dapat terpuaskan perasaan balas dendam utilitas individual. Adapun tujuan keempat hakikatnya merupakan tujuan yang lebih bersifat spiritual, di mana terbalasnya rasa bersalah pada diri terpidana baru dapat dicapai apabila ia telah sampai pada sikap tobat yang sesungguh-sungguhnya. Tumbuhnya sikap tobat terpidana tentu harus diupayakannya antara lain melalui bimbingan dan pembinaan yang terarah, bukan melalui penyiksaan utilitas bagi terpidana. Di samping itu, terbebasnya rasa bersalah tersebut juga dapat dicapai melalui adanya pemberian maaf oleh korban kejahatan langsung kepada terpidana. Kondisi demikian bisa terwujud di antaranya ialah apabila terpidana mau memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap korban. Jadi dengan demikian tujuan pemidanaan keempat ini secara implisit mengandung muatan-muatan utilitas yang akan dapat dirasakan baik oleh pelaku kejahatan terpidana maupun korban kejahatan. Kemudian ketentuan yang tercantum dalam pasal 117 ayat 2 tersebut harus diperhatikan oleh petugas pelaksanaan pidana penjara, karena pernyataan pasal bahwa pemidanaan tidak boleh berakibat sampai menderitakan dan merendahkan martabat
kemanusiaan terpidana mengandung makna atau pesan imperatif agar pelaksanaan terpidana tetap harus memperhatikan dan menghormati hak-hak asasi terpidana. Dalam rangka mewujudkan berbagai tujuan pemidanaan di atas, maka diperlukan langkah-langkah atau tindakan-tindakan atau cara-cara yang mengantarkan tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Berbagai langkah atau tujuan atau cara dalam keseluruhan prosesnya yang mengarah pada realisasi tujuan tersebut secara luas bisa disebut sebagai suatu sistem dalam konteks pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Sistem ini mencapai berbagai tujuan pemidanaan penjara tersebut populer dengan istilah sistem permasyarakatan. Ada beberapa hal yang dapat menunjukkan posisi, korelasi, dan sekaligus urgensi permasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana bagi pencapaian tujuan pemidanaan penjara, bahkan bagi keberhasilan pelaksanaannya penegak hukum. Secara keseluruhan, hal-hal tersebut antara lain adalah berupa ditetapkan konsep proses permasyarakatan narapidana baik selama di lembaga permasyarakatan maupun setelah keluar dari lembaga permasyarakatan. Ditinjau dari segi waktu keseluruhan proses permasyarakatan seorang narapidana selama mengikuti pembinaan di LP terbagi dalam 4 fase atau tahap, yaitu yang pertama, tahap admisi orientasi. Kosong sampai 1 atau 3 masa pidana. Kedua, tahap asimilasi. Ketiga, tahap lapas bersyarat. Penempatan dan perubahan seorang narapidana dalam fase-fase pembinaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kenyataan sejauh mana ia mampu merespon program-program pembinaan yang diberikan oleh petugas lembaga sekaligus menunjukkan perkembangan dan kemajuan perilakunya yang semakin positif, yang artinya cepat lambatnya seorang narapidana akan dialihkan status pembinaannya dari fase admisi orientasi ke fase asimilasi dan seterusnya sampai fase pembebasan adalah sangat tergantung kepada bagaimana ia menjalani proses pembinaannya secara baik. Hal demikian ini karena sistem permasyarakatan sebagai cara pembinaan narapidana menganut model atau etelse progresif. Dalam stelse progresif ini, seorang narapidana berdasarkan keadaannya, kesadaran diri sendiri, benar-benar dituntut untuk secara kontinu dan optimal berperilaku sesuai dengan program-program pembinaan yang mengarahkan dirinya pada upaya-upaya untuk mencapai tujuan rehabilitasi, reintegrasi, dan resosialisasi. Dengan demikian, konsep stelse program dalam sistem permasyarakatan ini sesungguhnya secara implisit menjadi basis untuk mewujudkan tujuan-tujuan pemidanaan sebagaimana telah disebutkan di muka, khususnya tujuan berupa permasyarakatan terpidana sehingga menjadikannya kembali sebagai orang yang baik dan berguna.
Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.